Ouyang Rong sebenarnya hanya punya satu niat sederhana, kabur dari dasar sumur tempatnya terkurung saat ini. Namun, usahanya terus saja dihalangi. Seorang biksu tua dengan wajah penuh ketakutan menahan lengannya, bersikeras melarangnya memanjat keluar. Menurut si biksu, dunia di balik bibir sumur itu adalah neraka tanpa ujung tempat monster memangsa manusia. Tidak jauh dari mereka, seorang pendeta Tao yang sekujur tubuhnya dipenuhi borok menatap sinis. Dia menoleh ke arah gadis bisu yang duduk di dekatnya, lalu menunjuk Ouyang Rong dengan dagunya. Nona, lihat tuh, orang bodoh macam apa yang sudah kamu selamatkan. Kalau dia mau cari mati di luar sana, jangan sampai dia menyeret kita. Ouyang Rong sama sekali tidak peduli dengan peringatan mereka. Bagi dirinya, gagal ujian S2 2 kali berturut-turut adalah definisi neraka yang sesungguhnya. Benar sekali, pria ini sebenarnya adalah seorang penjelajah waktu alias transmigrator. Ceritanya mundur ke setengah hari yang lalu. Saat itu, Ouyang Rong masihlah seorang mahasiswa pejuang S2 yang nasibnya sedang apes. Gara-gara rekomendasi teman satu grup chat, dia datang ke sebuah kuil kuno yang memiliki sejarah menara pahala ratusan tahun. Niatnya ingin berdoa supaya ujian pascasarjananya lancar, tapi kenyataan pahit langsung menamparnya. Antrean pengunjung mengular panjang sampai ujungnya tidak terlihat kamera, membuatnya tertahan di kaki gunung. Saat dia sedang memutar otak mencari jalan tikus, seorang biksu kecil tiba-tiba muncul menghadang langkahnya. Ouyang Rong langsung mengangkat tangan tanda menolak. "Kamu salah orang, aku ini mahasiswa miskin, tidak ada uang sumbangan." Biksu kecil itu menggeleng cepat. Ternyata dia bukan meminta sumbangan, melainkan menyarankan agar Ouyang Rong mengunduh aplikasi Menara Pahala milik kuil mereka. Daripada antre fisik, lebih baik berdoa secara online. Ouyang Rong menurut. Setelah selesai mengunduh, dia melihat cara kerjanya cukup sederhana. Satu ketukan di layar bernilai 1 poin pahala. Jika sudah terkumpul 10.000 poin, dia diperbolehkan naik gunung untuk memukul lonceng pahala yang asli. Tentu saja, ada fitur jalur cepat di bagian bawah layar. Jika fitur donasi alias top up diaktifkan, satu ketukan bisa menghasilkan poin pahala ganda. Namun, belum selesai biksu kecil itu menjelaskan, Ouyang Rong sudah kabur duluan. Menyuruhnya mengeluarkan uang untuk game berdoa, mustahil. Sebagai kaum intelektual, prinsip hidupnya jelas. Kalau bisa gratisan, kenapa harus bayar? Otak bisnis Ouyang Rong justru bekerja. Dia melihat peluang untuk membuka jasa joki ketuk pahala bagi orang lain. Tentu saja, dia tidak sebodoh itu mengetuk layar secara manual menggunakan jari. Disinilah alat curang buatannya beraksi. Dengan alat pengetuk otomatis yang sudah diprogram, dia bisa mendapatkan belasan poin pahala hanya dalam 1 detik. Sayangnya, karma datang terlalu cepat. Saat dia sedang asyik lewat jalan pintas dan tinggal 4 detik lagi sampai ke tujuan, dia kurang berhati-hati dan terperosok jatuh ke dalam lubang gorong-gorong yang tutupnya hilang dicuri orang. Bersamaan dengan tubuhnya yang melayang jatuh, layar ponselnya menampilkan notifikasi mengerikan. Akunnya terdeteksi melakukan aktivitas tidak wajar dan langsung di-ban. Layar ponsel menampilkan kode-kode acak yang rusak dan begitu sadar, Ouyang Rong sudah berpindah ke dasar sumur asing ini. Dia mendapati dirinya terkurung bersama 3 orang aneh, biksu tua yang bicaranya ngawur, pendeta Tao yang penuh penyakit kulit, dan seorang gadis yang tidak bisa bicara. Awalnya, Ouyang Rong mengira ini hanya lelucon orang iseng. Dia pun bersiap menggunakan tali untuk memanjat keluar. Namun, setiap kali dia hampir mencapai bibir sumur, berbagai penampakan mengerikan. Bulan di langit terlihat berguncang hebat. Jeritan manusia yang menyayat hati terdengar dari segala penjuru. Dan suara gemuruh air bah seolah menandakan kiamat sedang terjadi. Anehnya, begitu suara lonceng berbunyi, semua kekacauan itu mendadak tenang kembali. Ouyang Rong menyadari satu hal penting, suara lonceng itu berasal dari menara yang bentuknya persis sama dengan menara di aplikasi terkutuk itu. Semua tanda ini meyakinkan dirinya bahwa dia benar-benar sudah pindah ke dunia lain. Si pendeta Tao kembali memecah keheningan dengan nada mengejek.
Menyeberangkan diri sendiri saja susah. Kamu malah berpikir mau keluar jadi orang suci menyelamatkan rakyat jelata? Tidak disangka, kita berempat bisa berkumpul di istana bawah tanah-tanah suci ini. Pendeta itu tertawa kering, matanya menatap satu persatu orang di sana. Benar-benar menarik, ada Buddha yang bicaranya misterius, ada Tao yang penuh borok, ada rakyat jelata yang menderita tapi tak bisa bicara, dan ada kamu, si orang suci dari kaum Konfusianis. Ouyang Rong menatapnya datar. Aku bukan orang suci. Pendeta itu tidak peduli dan terus memojokkannya. Ada orang suci, pasti ada maling besar yang mencuri ketenaran. Orang suci adalah sumber kekacauan. Orang suci harus mati. Ouyang Rong menghela napas, teringat pelajaran filosofi yang pernah dia baca. Maksudmu itu konsep selama orang suci tidak mati, pencuri besar tidak akan habis kan? Aku juga pernah belajar itu di kelas, oke? Ekspresi pendeta Tao itu berubah kaget. Dia menatap Ouyang Rong dengan sorot mata baru. Kamu paham ajaran Tao kami? Kalau begitu aku tanya, apa itu kebenaran suci pertama? Tanpa pikir panjang, Ouyang Rong menjawab santai. Kekosongan yang luas, tidak ada yang suci. Jawaban itu sukses membuat si pendeta melongo sesaat. Dia tidak menyangka pemuda ini punya wawasan sedalam itu. Kamu ternyata orang yang berbakat, tahu sedalam itu tapi masih bilang bukan orang suci. Ouyang Rong mengibaskan tangannya, malas berdebat. Aku benar-benar bukan orang suci yang kamu maksud. Tiba-tiba, pendeta itu menarik si gadis bisu hingga berdiri tepat di hadapan Ouyang Rong. Kalau bukan orang suci, nikahi saja dia. Ouyang Rong dan si gadis bisu sama-sama terdiam, bingung dengan perubahan topik yang mendadak ini. Kenapa tiba-tiba membahas pernikahan? Pendeta itu mendekatkan wajahnya, berbicara dengan nada serius yang memaksa. Rakyat di luar sana hidupnya hancur seperti neraka. Menurutmu masih ada harapan? Lebih baik jadi orang bebas di istana bawah tanah ini. Jadi orang suci itu tidak enak. Melihat wajah si pendeta yang terlalu dekat dan penuh kuman, Ouyang Rong tanpa ragu melayangkan tinjunya tepat ke wajah orang itu. Kalau bicara jangan nempel-nempel. Lagi pula, aku tidak berniat menyelamatkan rakyat jelata. Ocehanmu panjang lebar itu buat menakut-nakuti siapa? Aku keluar mau menyelamatkan diriku sendiri. Setelah membuat si pendeta mundur, Ouyang Rong melempar bangku kayu yang sudah diikat tali. Bangku itu tersangkut kuat di bibir sumur, menciptakan jalur panjat yang kokoh. Si biksu tua masih berusaha menahannya dengan wajah cemas. Tuan, di luar sana berbahaya. Tapi kali ini, si pendeta Tao justru memotong ucapan biksu itu. Dia mengusap wajar bekas pukulan Ouyang Rong sambil menyeringai. Sudah, diamlah. Biarkan saja orang ini kalau mau jadi orang suci. Sebelum mulai memanjat, Ouyang Rong menatap si gadis bisu sejenak. Dalam hati dia berpikir, jangan-jangan gadis ini benar-benar menganggapnya sebagai suami karena ucapan pendeta gila tadi. Meskipun gadis itu cantik, urusan asmara harus ditunda. Dia harus paham situasi dunia ini terlebih dahulu. Gadis bisu itu menyodorkan botol air. Ouyang Rong menerimanya, minum seteguk, lalu menatap mereka bertiga dengan sungguh-sungguh. Aku ini pria sejati yang jujur. Untuk saat ini belum butuh istri. Tapi nanti kalau sudah berhasil keluar, aku pasti akan membalas budi kalian. Omong-omong, aku belum tahu nama kalian bertiga. Gadis bisu itu menatapnya dengan tatapan penuh arti. Bibirnya bergerak namun hanya suara lirih yang keluar. Ouyang Rong beralih ke si pendeta Tao. Pria borokan itu membuang muka dengan angkuh. Aku tidak mau terikat karma denganmu, tidak perlu tahu namaku. Sementara itu, si biksu tua menangkupkan tangan dan hanya mengucapkan dua kata singkat. Tidak tahu. Ouyang Rong mengira itu adalah nama gelar keagamaan atau nama dharma si biksu. Dengan hormat dia mengangguk. Baiklah, Master tidak tahu. Mendengar panggilan itu, si pendeta Tao kembali terbahak-bahak hingga memegangi perutnya. Kamu bilang kamu bukan orang bodoh, biksu tua itu bilang dia tidak tahu siapa namanya. Malah kamu panggil Master tidak tahu, benar-benar bikin mati ketawa.
Wajah Ouyang Rong memerah menahan kesal. Rasanya ingin sekali dia turun dan menonjok pendeta itu sekali lagi. Tapi waktu terus berjalan. Pokoknya, kalau semuanya lancar, aku akan kembali untuk menyelamatkan kalian. Ouyang Rong mulai memanjat tali perlahan ke atas. Sesuai pemahamannya tentang novel-novel isekai, 3 orang aneh yang terjebak di tempat keramat seperti ini pastilah tokoh-tokoh hebat yang sedang menyamar atau terkurung. Menjalin koneksi baik dengan mereka jelas tidak ada ruginya untuk masa depan. Tepat saat tangan Ouyang Rong hampir menggapai bibir sumur, sebuah bayangan hitam mengerikan tiba-tiba muncul. Makhluk itu menggigit tali yang dipanjatnya dengan rahang yang kuat lalu menyentaknya ke atas dengan kasar. Ouyang Rong tidak tahu monster apa itu, tapi dia tahu satu hal, talinya tidak akan bertahan lama. Bersamaan dengan itu, ilusi mengerikan kembali menyelimuti bibir sumur. Pemandangan neraka itu seolah hidup, berusaha mencegahnya keluar. Ouyang Rong mengertakkan gigi, amarahnya memuncak. Jangan remehkan tekad pejuang S2. Di bawah tatapan takjub ketiga orang aneh di dasar sumur, Ouyang Rong memanfaatkan sisa momentum terakhir sebelum tali putus. Dia melompat sekuat tenaga, tubuhnya melayang melewati bibir sumur. Suara gema lonceng yang familiar terdengar. Detik berikutnya, Ouyang Rong berhasil lolos dari tanah suci teratai. Anehnya, pemandangan matahari terbenam yang indah di luar sana sama sekali tidak terlihat seperti neraka mengerikan yang tadi dilihatnya dalam ilusi. Semuanya tampak damai dan normal. Tepat saat itu, sebuah teriakan panik membuyarkan lamunannya. "Semuanya, cepat ke sini! Tuan Bupati pingsan!" Ouyang Rong mengerjap bingung. Kesadarannya mulai kabur. Apa-apaan ini? Bukannya ini dunia persilatan tingkat tinggi? Kok ada yang teriak-teriak heboh begini? Batinnya. Sesaat sebelum matanya benar-benar terpejam, dia melihat seorang biksu kecil datang berlari. Itu adalah Xiufa dan dia membawa seekor anjing kuning kecil yang sedang menggigit sisa tali putus di mulutnya. Anjing kuning itu mengibaskan ekornya dengan girang, wajahnya tampak bangga seolah minta dipuji karena merasa sudah menyelamatkan Ouyang Rong dengan menarik talinya. Darah Ouyang Rong mendidih seketika. Ternyata bayangan hitam mengerikan yang dia kira monster di bibir sumur tadi hanyalah anjing sialan ini. Gara-gara gigitan anjing itu, talinya putus dan dia hampir tewas mengenaskan jatuh ke basang sumur. Tatapan Ouyang Rong beralih ke si biksu kecil. "Dan kamu, dasar bocah gundul, ini semua gara-gara aplikasi menara pahala bodoh yang kamu promosikan itu," amuknya dalam hati. Namun, Xiufa justru menatapnya dengan wajah polos dan bingung. "Tuan Ouyang, Anda bicara apa? Apa itu aplikasi menara pahala?" Melihat ekspresi Xiufa yang jujur dan tidak tampak berbohong, Ouyang Rong tersadar. Biksu kecil ini hanya mirip fisiknya saja dengan biksu di dunianya. Jadi, aku beneran pindah ke tubuh seorang bupati. Belum sempat otaknya memproses informasi itu lebih jauh, kegelapan merenggut kesadarannya. Ouyang Rong kembali pingsan. Sementara itu, jauh di dasar sumur yang lembab, setelah mendengar teriakan minta tolong dari atas yang mengatakan kalau Pak Bupati pingsan, gadis bisu mendongak menatap lubang sumur. Matanya memancarkan kecemasan yang mendalam. Si pendeta Tao yang melihat gelagat itu langsung mendengus sinis. "Kalau kamu tidak tega, kejar sana naik ke atas. Jangan cuma diam saja bikin gemas." Gadis bisu itu menoleh. Bibirnya bergerak namun hanya suara lirih yang keluar. Tangannya bergerak-gerak membuat isyarat. Pendeta Tao memutar bola matanya malas. "Tenang saja, orang itu lukanya tidak parah. Dia cuma hilang ingatan sedikit saat baru sadar. Tadi aku cuma main-main sedikit dengannya." Di sudut lain, biksu tua masih saja asyik dengan dunianya sendiri. Qomat Kamit merapalkan kalimat yang sama berulang-ulang. "Ini adalah tanah suci teratai. Ini adalah tanah suci teratai." Pendeta Tao mengabaikan si biksu gila dan kembali mengomel pada gadis bisu. "Bocah, kamu boleh meragukan kepribadianku, tapi jangan pernah meragukan kemampuan medis pendeta ini. Untung yang kamu cari itu aku. Ilmu medisku jauh lebih hebat daripada gerombolan tabib palsu di Gunung Gezau itu."
Gadis bisu kembali bersuara. Sepertinya dia ingin menjelaskan kalau dia meminta tolong pada si pendeta karena kebetulan dialah orang yang paling dekat saat itu. Pendeta Tao yang paham maksud gadis itu langsung mendengus kesal. Kalau begitu alasannya, lain kali kalau ada masalah jangan cari aku. Pergi sana ke sekte Yuking minta obat emas. Bicara sama orang bisu sepertimu itu capek tahu. Cepat kirim pendeta ini kembali ke penjara. Pendeta itu menatap gadis itu tajam, suaranya berubah mengancam. Kalau sampai kakak-kakak seperguruanmu tahu, kamu sih mungkin aman-aman saja, tapi pendeta ini bisa-bisa kehilangan satu lengan karena melanggar aturan. Setelah bicara, dia melepaskan sebuah pedang panjang dari punggungnya dan melemparkannya ke arah gadis bisu. Gadis itu menangkapnya dengan sigap. Kali ini aku melanggar aturan demi membalas budimu. Tapi ingat, lain kali kalau kamu menyuruh pendeta ini menyelamatkan orang itu lagi, bayarannya adalah sepasang matamu. Anehnya, gadis bisu itu tidak terlihat takut sedikit pun. Dia malah mengangguk mantap, seolah nyawanya sendiri tidak ada harganya dibanding keselamatan Ouyang Rong. Melihat reaksi nekat itu, pendeta Tao hanya bisa mengelengkan kepala dan berjalan mundur menjauh, kembali ke kegelapan penjara bawah tanah. Benar-benar tidak habis pikir, apa orang itu sebegitu berharganya sampai kamu mau menyelamatkannya. Sikapmu ini bikin aku makin benci sama kaum sarjana. Waktu berlalu cepat. Beberapa hari kemudian, Ouyang Rong yang sempat koma akhirnya terbangun di sebuah kamar di kuil Donglin. Kesadarannya seolah ditarik masuk ke dalam sebuah ruang putih bersih. Ouyang Rong sadar, ini adalah proses sinkronisasi ingatan. Saat melihat wajah pemilik tubuh asli di dalam memori itu sama persis dengan wajah tampannya sendiri, dia semakin yakin kalau dia telah mengalami transmigrasi jiwa. Tak lama, lembaran hidup pemilik tubuh asli terbentang jelas di hadapannya. Pemilik tubuh ini juga bernama Ouyang Rong. Dia dikenal dengan julukan si pria baik dari Han. Nasibnya cukup malang, sakit-sakitan sejak kecil, dan kedua orang tuanya meninggal saat dia baru berumur 4 tahun. Dia kemudian dibesarkan oleh bibinya yang bernama Shen. Meski begitu, dia tidak menyia-nyiakan hidupnya. Bakat akademisnya luar biasa. Dia berhasil menjadi juara pertama ujian tingkat kabupaten, lalu diterima masuk ke Akademi White Deer Grotto yang prestisius. Prestasinya tidak berhenti di situ. Dia pernah memberikan nasihat strategi perbatasan kepada kaisar wanita yang membuat sang penguasa sangat senang. Atas jasanya, Ouyang Rong dianugerahi gelar Mutiara dari Tenggara dan mendapat peringkat Tanhua, juara ketiga di ujian negara. Sayangnya, nasib baik itu tidak bertahan lama. Belum sempat menjabat, ibunya, Bibi Shen, yang sudah dia anggap ibu kandung, meninggal dunia, memaksanya pulang kampung untuk menjalani masa berkabung. Ibunya bahkan secara khusus dianugerahi gelar Nyonya Terhormat oleh kerajaan. Bencana sesungguhnya terjadi saat dia kembali ke ibu kota untuk mulai bekerja. Dengan polos dan beraninya, dia malah mengajukan petisi untuk memaksulkan Putri Changle yang berkuasa. Akibatnya fatal, dia dipecat dan nyaris dijebloskan ke penjara. Untungnya, tekanan opini publik yang mendukungnya menyelamatkan lehernya. Dia dipekerjakan kembali dan bahkan naik pangkat. Tapi semua orang tahu itu cuma formalitas. Sejatinya, dia dibuang secara halus ke tempat terpencil bernama Kabupaten Longcheng untuk menjadi bupati. Sialnya lagi, dalam perjalanan menuju tempat tugas barunya, dia malah hanyut terbawa banjir bandang dan berakhir di sumur tua itu. Setelah melihat semua ingatan itu, Ouyang Rong merasa kagum sekaligus kasihan. Pemilik tubuh asli ini benar-benar pejabat yang lurus dan idealis. Pantas saja dia dijuluki pria sejati yang baik hati oleh para cendekiawan bersih. Namun, Ouyang Rong juga menyadari satu fakta penting. Dunia ini sepertinya bukan dunia persilatan tingkat tinggi yang penuh jurus dewa seperti yang dia bayangkan. Jangan-jangan aku ditipu sama pendeta tua itu, batinnya curiga. Sudahlah, cek dulu apa aku punya jari emas atau chip. Dia mencoba memanggil sistem atau kekuatan khusus, tapi nihil. Setelah sisa-sisa kesadaran pemilik asli menghilang sepenuhnya, dia tetap tidak mendapatkan cheat atau fitur bawaan yang biasanya dimiliki para protagonis cerita isekai.
Tepat saat itu, suara keributan di luar kamar membuyangkan lamunannya. Terdengar suara orang memaki kasar dan bunyi logam beradu. Oyang Rong panik seketika. Gawat, jangan-jangan kaisar wanita mengirim pembunuh bayaran untuk membungkamku selamanya. Kaisar ini dendaman banget sih, perlu ya sampai sekejam ini? Dengan jantung berdegup kencang, dia merapikan pakaiannya dan mengintip keluar celah pintu. Pemandangan di luar membuatnya tercengang. Seorang pria berseragam polisi kerajaan sedang mengejar biksu kecil Xiufa sambil menghunus pedang tajam. Polisi itu tampak murka, siap menebas siapa saja. Oyang Rong yakin dia harus segera kabur sebelum terlambat. Tiba-tiba, kepala biara datang terburu-buru membawa dua orang wanita. "Tuan, tolong berhenti, ini semua salah paham." Xiufa yang ketakutan langsung bersembunyi di balik punggung kepala biara. Namun si polisi itu sudah gelap mata. Dia tidak peduli dan tetap mengayunkan pedangnya ke arah mereka. Oyang Rong sadar dia harus melakukan sesuatu. Rupanya, polisi Yan ini, sebut saja begitu, salah paham dan mengira para biksu telah mencelakai Oyang Rong hingga pingsan berhari-hari. Makanya dia mengamuk ingin balas dendam. Tepat saat polisi Yan hendak menebas pedangnya ke arah kepala biara, wanita yang memimpin rombongan tadi langsung maju. Dengan gerakan simpel namun mematikan, wanita itu mengayunkan tongkat kayu di tangannya, menghantam pedang polisi Yan dengan keras. Terang, pedang itu terpental dari tangan si polisi melayang deras di udara. Masalahnya, arah pentalan pedang itu lurus menuju pintu tempat Oyang Rong baru saja melangkah keluar. Jelep! Pedang itu menancap kuat di kusen pintu kayu hanya beberapa inci dari wajah Oyang Rong. Kalau dia maju sedikit saja, tamatlah riwayatnya di bab ini. Oyang Rong mematung, keringat dingin mengucur deras, jantungnya serasa mau copot. Detik berikutnya, wanita yang baru saja memukul pedang itu berlari ke arahnya dan langsung memeluknya erat. "Dan syukurlah kamu tidak apa-apa. Kalau terjadi sesuatu padamu, Bibi tidak tahu harus bilang apa pada orang tuamu di alam sana." Wanita yang memeluk Oyang Rong dengan erat itu ternyata adalah Bibi Shen atau nama aslinya Zhen Shuyuan. Dialah sosok yang membesarkan pemilik tubuh asli ini sejak kecil. Pelukannya begitu kuat hingga membuat Oyang Rong sesak napas. "Gila, aku hampir mati bukan karena dibunuh musuh, tapi karena kehabisan nafas di peluk Bibi Shen." Batinnya meringis. Di sampingnya, polisi Yan yang melihat Oyang Rong selamat tampak menghela napas panjang, beban berat seolah terangkat dari pundaknya. "Syukurlah Tuan baik-baik saja." Oyang Rong melepaskan diri dari pelukan Bibi Shen lalu menatap polisi Yan dengan tajam. Dia memberi isyarat ke arah dua biksu yang masih ketakutan. "Kenapa kamu ceroboh sekali? Cepat minta maaf pada mereka." Siapa sangka, cara minta maaf polisi Yan ini sangat ekstrim. Tanpa ragu sedikit pun, dia langsung bersujud dan membenturkan kepalanya ke lantai batu dengan keras. Duk, duk, ubin lantai sampai retak dibuatnya. Oyang Rong hanya bisa menepuk jidatnya, tak habis pikir. Inikah anak buah yang dididik oleh pemilik tubuh asli? Benar-benar tipe orang bodoh yang cuma modal semangat berapi-api. Keluhnya dalam hati. Tapi setidaknya satu masalah sudah selesai. Tiba-tiba, telinga Oyang Rong menangkap suara aneh. Tuk, tuk, tuk. Itu suara ketukan kayu atau muyuh yang berirama konstan. Dia menoleh ke kanan dan kiri, tapi tidak ada orang lain yang bereaksi. Sepertinya hanya dia yang bisa mendengarnya. Detik berikutnya, Oyang Rong tersenyum lebar. Ternyata cheat-nya baru saja cair. Sebuah menara megah tiba-tiba bermanifestasi di dalam pikirannya. Seiring dengan fokusnya yang menajam, kesadaran Oyang Rong ditarik masuk ke dalam ruang dimensi menara pahala. Melihat tampilan eksterior menara yang masih baru dan kinclong, ekspektasinya melambung tinggi. Isinya pasti luar biasa. Pintu menara terbuka secara otomatis saat dia mendekat, menyambutnya masuk. Oyang Rong melayang masuk seperti hantu. Namun, begitu sampai di dalam, rahangnya jatuh. Dia speechless melihat interiornya yang super sederhana, bahkan cenderung kosong. Ternyata cuma luarnya doang yang bagus, isinya zong. Penipuan visual nih namanya. Gerutunya kecewa. Dia mengamati perabotan di dalam menara.
Isinya persis sama dengan tampilan aplikasi ponselnya dulu, hanya ada sebuah muyu ikan kayu dan sebuah lonceng pahala besar. Saat dia sedang bingung memikirkan fungsinya, sebuah gulungan naskah kuno muncul melayang di hadapannya. Begitu dia menyentuhnya, informasi otomatis mengalir deras ke dalam otaknya. Ternyata dia bisa membunyikan lonceng 1 kali dengan menukarkan sejumlah poin pahala. Gulungan itu berisi daftar panjang hadiah yang bisa ditukar dengan poin pahala, mulai dari pertemuan ajaib, harta karun, pencerahan instan, jurus sakti, sampai keberuntungan asmara. Mata Ouyang Rong langsung tertuju pada satu opsi, fitur tolak bala. Bagi orang licik dan pragmatis seperti dia, nyawa adalah prioritas utama. Sayangnya, semua opsi itu masih terkunci dan berwarna abu-abu. Dia harus mengumpulkan pahala sampai jumlah tertentu untuk membukanya. Masalahnya, bagaimana cara mendapatkan poin pahala itu? Pandangannya beralih ke ikan kayu di sampingnya. Dia ingat di aplikasi dulu 1 ketukan bernilai 1 poin. Apa di sini juga sama ya? Dia mencoba mengambil pemukul kayu, tapi alat itu menempel kuat pada ikannya seolah dilem permanen. Di atasnya muncul tulisan merah menyala, akun sedang di-banned. Waduh, ternyata benaran terkoneksi sama aplikasi yang kena banned itu, keluh Ouyang Rong frustrasi. Siapa sangka penggunaan autoclicker di dunia nyata bisa membuat akun spiritual di dunia lain ikut kena blokir. Namun, dia menyadari sesuatu yang menarik. Saldo poin pahalanya sekarang menunjukkan angka 100. Dia teringat, suara ketukan ikan kayu tadi terdengar tepat saat polisian meminta maaf kepada 2 biksu dan menyelesaikan konflik mereka. Jadi, poinnya didapat dari menyelesaikan masalah dan berbuat baik secara nyata, simpulnya. Baru saja dia paham konsep dasarnya, Ouyang Rong langsung ditendang keluar dari dimensi menara. Kesadarannya kembali ke tubuh fisiknya di dunia nyata. Sepertinya, menara pahala ini bukan sistem game biasa, tapi lebih mirip toko penukar amal ibadah menjadi keberuntungan. Yah, lumayanlah daripada tidak ada sama sekali. Karena sudah tahu caranya, Ouyang Rong bertekad akan grinding pahala gila-gilaan mulai sekarang. Saat Ouyang Rong baru saja kembali dari lamunannya tentang menara pahala, biksu kecil Siufa malah salah paham. Melihat Ouyang Rong diam saja dengan tatapan kosong, dia mengira sang bupati sedang mencari alasan untuk menghukum mereka. Apalagi saat Ouyang Rong dengan polos bertanya, "Di kuil Donglin ini ada yang namanya menara pahala tidak?" Kepala biara langsung menjawab dengan wajah pucat pasi. "Pak Bupati, ampun, kuil kami setiap tahun selalu lapor pajak, apalagi tahun ini ada banjir besar, tidak mungkin kami punya uang simpanan untuk bangun menara." Sanggah kepala biara panik. Ouyang Rong speechless. Wibawa pejabat pemilik tubuh asli ini benar-benar menyeramkan rupanya. Sampai pertanyaan sederhana saja dianggap interogasi penggelapan pajak. Kepala biara kemudian buru-buru menjelaskan sejarah kuil mereka. Dulu, leluhur guru mereka pernah membuka kembali gerbang istana bawah tanah yang sudah tertutup puluhan tahun. Di sana, leluhur yang hilang itu ditemukan duduk bermeditasi di tengah ruangan. Meski sudah wafat lama, tubuhnya masih utuh seperti orang hidup, tanda bahwa beliau sudah mencapai tingkat kebudaan dalam wujud fisik. Di sebelahnya tertinggal tulisan tangan, "Pulang ke rumah." Itulah sebabnya dupa di kuil Donglin sangat laris, karena dianggap keramat. "Pulang ke rumah ya," gumam Ouyang Rong pelan. Sepertinya semua ini memang sudah takdir. Pantas saja kalian membangun singgasana teratai di istana bawah tanah itu, tapi tidak menaruh patung Buddha di atasnya. Ucapan Ouyang Rong ini malah membuat kepala biara makin gemetar. "Pak Bupati, sumpah demi langit, kuil ini benar-benar tidak punya uang. Meskipun pengunjung ramai, kami tidak berani bangun menara lagi. Saya ini rakyat jelata yang taat hukum." Ouyang Rong hanya bisa menggelengkan kepala. Dari informasi ini, dia menyadari satu hal penting. Kunci dia bisa pulang ke dunianya mungkin ada hubungannya dengan istana bawah tanah itu. Ingat kan, saat dia baru transmigrasi, dia muncul tepat di tengah singgasana teratai itu. Ngomong-ngomong, lampu minyak Buddha yang dia pakai sebagai jangkar tali saat memanjat sumur tadi, ternyata adalah tempat menyimpan sarira, relik suci sang master yang sudah wafat itu.
Wah, berarti tadi secara teknis aku sudah mengajak master itu melakukan kenaikan fisik dengan cara memanjat keluar sumur. Batin Ouyang Rong sambil menahan tawa geli. Tuk, tiba-tiba terdengar suara ketukan ikan kayu lagi. Kali ini nadanya terdengar seperti peringatan. Ouyang Rong bingung, perasaan dia tidak melakukan apa-apa. Detik berikutnya, kesadarannya ditarik masuk lagi ke dalam menara pahala. Dan betapa kagetnya dia melihat poin pahalanya berkurang. Ouyang Rong melongo. Cuma gara-gara dark joke soal master tadi poinnya dipotong, sensitif amat sih sistem ini. Sepertinya dia harus benar-benar berhati-hati dengan pikiran dan ucapannya mulai sekarang. Kalau tidak, bisa-bisa poinnya minus tanpa sadar. Setelah kembali ke dunia nyata, Ouyang Rong menyuruh semua orang bubar karena dia merasa kondisinya sudah membaik. Polisi Yan alias Yan Liu terlihat lega dan berpamitan dengan wajah ceria. Ouyang Rong mencoba menenangkan bawahannya yang hiperaktif itu. Beberapa hari ini kamu sudah bekerja keras, Liu Lang. Yan Liu langsung mematung di tempat. Tubuhnya kaku. Ouyang Rong sempat khawatir. Apa dia salah panggil nama? Nama aslinya Yan Liu. Kalau dipanggil si Enam atau Lao Liu itu terdengar kasar dan tidak sopan. Makanya dia memanggil Liu Lang agar terdengar lebih akrab dan menghargai. Siapa sangka Yan Liu malah menangis terharu. Air matanya meleleh. Tidak menyangka Tuan Bupati bisa begitu rendah hati dan ramah pada bawahan kecil. Saking terharunya, dia berlutut lagi dan mulai membenturkan kepalanya ke lantai. Lagi. Duh, duh. Hamba sangat suka panggilan itu. Mulai sekarang, hamba akan mematuhi semua perintah Tuan Bupati sampai mati. Ouyang Rong buru-buru menyuruhnya bangun sebelum ubin kuil hancur semua. Orang ini hobi banget sujud sampai jedak-jeduk begitu ya, batinnya heran. Setelah drama itu selesai, Ouyang Rong memutuskan Yan Liu jalan-jalan keluar sebentar sekalian memantau situasi pasca banjir. Dari cerita Yan Liu, ternyata saat Ouyang Rong yang asli hanyut terbawa banjir, dia diselamatkan oleh seorang pencari kayu bakar yang kebetulan lewat. Orang itu tidak hanya menyelamatkan Ouyang Rong, tapi juga berhasil mengevakuasi banyak wanita dan anak-anak ke tepian yang aman. Meskipun nyawa Ouyang Rong yang asli tidak tertolong, setidaknya tubuh fisiknya berhasil diselamatkan sehingga Ouyang Rong baru bisa menempatinya. Nanti 2 hari lagi temani Atu berterima kasih pada orang baik itu ya, kata Ouyang Rong serius. Mereka berdiri di tebing menatap ke arah kaki gunung yang hancur berantakan diterjang banjir. Si pendeta tahu di sumur itu tidak berbohong. Pemandangan ini tidak ada bedanya dengan raka dunia. Rumah-rumah hancur, lumpur di mana-mana, dan penderitaan terpampang nyata. Ouyang Rong mengepalkan tangannya. Pemilik tubuh asli, tenanglah di alam sana. Banjir ini biar aku yang urus, janjinya dalam hati. Tapi aku bukan orang suci ya, aku melakukan ini cuma demi poin pahala dan bertahan hidup. Setelah urusan di kuil selesai, Ouyang Rong memerintahkan Yan Liu untuk kembali ke kantor kabupaten terlebih dahulu. Kembalilah dan kabarkan bahwa 3 hari lagi aku akan turun gunung. Yan Liu menyanggupi dengan semangat berapi-api, matanya berbinar penuh kekaguman. Siap! Tuan Bupati adalah orang yang paling saya kagumi seumur hidup. Saya yakin dalam 4 tahun masa jabatan, Tuan pasti bisa mengatasi banjir di Kabupaten Longcheng ini dan memberikan keadilan bagi 6.000 warga kita. Mendengar pujian setinggi langit itu, Ouyang Rong jadi iseng ingin menggodanya. Memangnya, kamu tidak takut aku menipu kalian? Yan Liu menjawab cepat dengan nada sangat yakin. Tidak mungkin, seseorang yang berani memberikan kritik langsung pada kaisar wanita di Istana Emas tidak mungkin menipu kami rakyat jelata yang miskin ini. Lagi pula, tindakan Tuan tidak bisa bohong. Saya masih ingat saat Tuan tenggelam, Tuan mengabaikan keselamatan diri sendiri demi menyelamatkan rakyat. Ouyang Rong tersenyum kaku, dalam hati dia meringis. Waduh, berat banget brandingnya. Pemilik tubuh asli ini benar-benar mewariskan image pria sejati yang baik hati yang susah dilepas. Setelah memastikan Yan Liu pergi, Ouyang Rong berbalik hendak kembali ke kamarnya. Saat itulah Bibi Shen alias Zhen Shuyuan muncul menghampirinya dengan wajah masam.
Orang yang pegang pisau saja tidak bekus begitu. Apa gunanya didekati? Ingat, kamu itu pejabat istana. Nyawamu itu mahal. Jangan sembarangan bergaul dengan bawahan rendahan. Ouyang Rong menatap bibinya, mencoba menantang logikanya. Bibi, kalau mengikuti logikamu itu, seandainya kaisar jatuh ke air, apa aku tidak perlu loncat menyelamatkannya karena nyawaku mahal? Zhen Shuyuan menjawab tegas tanpa ragu. Tentu saja tidak boleh. Bagaimanapun juga, beliau adalah kaisar wanita. Laki-laki dan perempuan bukan muhrim, tidak boleh bersentuhan sembarangan. Kalau mau ada yang loncat, biar pejabat wanita saja yang melakukannya. Ouyang Rong melongo. Logika bibinya ini benar-benar kolot tingkat dewa. Belum sempat Ouyang Rong membantah, Zhen Shuyan sudah melanjutkan omelannya ke topik yang paling dihindari semua lajang. Kalau kamu mati, bagaimana bibi bisa mempertanggungjawabkannya pada ayah ibumu? Lagi pula, kamu ini sudah cukup umur, sudah saatnya memikirkan pernikahan. Wanita parubaya itu menatapnya tajam. Ibumu sebelum meninggal punya 2 wasiat untukmu. 1. Lulus ujian Jinshi. 2. Menikahi wanita bermarga Wu. Ouyang Rong menahan nafas. Baru saja transmigrasi sudah dikejar pertanyaan kapan nikah. Mana syaratnya berat banget lagi. Perlu diketahui, marga Wu adalah marga kerajaan saat ini. Bahkan bangsawan kelas atas saja susah masuk standar menantu idaman marga Wu, apalagi dia yang cuma pejabat daerah terbuang. Demi menghindari omelan Bibi Shen yang makin panjang, Ouyang Rong memegang kepalanya pura-pura pusing. Aduh, kepalaku pening lagi, aku istirahat dulu ya Bi. Dia buru-buru pamit kembali ke kamarnya, lalu menutup pintu rapat-rapat. Di luar, Shen Shuyan menatap pintu tertutup itu dengan curiga. Anak ini terus-terusan mengelak soal pernikahan. Jangan-jangan gara-gara kebanyakan baca buku, dia jadi tidak punya gairah sama sekali pada wanita. Untungnya, dia sudah menyiapkan rencana cadangan. Baru saja Ouyang Rong mau menikmati ketenangan, dia dikejutkan oleh sosok seorang pelayan wanita yang sudah berdiri di dalam kamarnya sambil memegang nampan obat. Wajah pelayan itu memerah malu-malu saat membungkuk memberi salam. Hamba orang Sila, nama hamba Bansi. Sesuai perintah Nyonya Besar, hamba di sini untuk melayani tuan muda malam ini. Ouyang Rong speechless. Ternyata Bibi Shen benar-benar niat mengujinya. Berdasarkan ingatan pemilik tubuh asli, di zaman ini memang sedang tren orang kaya pamer kekayaan dengan memiliki pelayan eksotis, wanita penghibur dari wilayah barat, pelayan wanita dari Sila, penari pusaman, dan budak Kunlun yang pekerja keras. Kalau saja dia tidak punya menara pahala yang mengawasi moralnya, mungkin Ouyang Rong sudah tergoda untuk menerima ujian ini. Tapi tunggu dulu, tiba-tiba terlintas ide di kepalanya. Aku bisa memanfaatkan Bansi untuk mengetes sistem pengurangan poin pahala. Batinnya licik. Ouyang Rong pun menyuruh Bansi duduk di tepi tempat tidur, lalu menatapnya dengan wajah serius. Sekarang kamu harus dengarkan aku. Kita akan main sebuah permainan yang agak khusus. Wajah Bansi memerah padam, tubuhnya gemetar. Dia mengira tuannya meminta melakukan hal-hal dewasa. Apalagi ini pengalaman pertamanya. Dengan malu-malu dia mengangguk pasrah. Padahal Ouyang Rong cuma ingin memegang tangannya untuk melihat reaksi menara pahala. Dia menggenggam tangan gadis itu menunggu notifikasi. Tapi setelah ditunggu beberapa saat, tidak ada reaksi apapun. Tiba-tiba, Bansi, mungkin karena salah paham atau memang sudah siap mental, malah menarik tubuh Ouyang Rong mendekat. Tuan muda, kalau tuan suka, silahkan lakukan. Hamba tidak akan menolak. Sementara otak Bansi sudah traveling kemana-mana. Isi kepala Ouyang Rong cuma penuh dengan analisis sistem. Kok sudah sampai tahap ini masih belum ada reaksi? Batinnya bingung. Apa harus ada unsur paksaan? Dia mendapat ide lain. Bansi, coba kamu benci aku. Anggap aku orang jahat yang memaksamu melakukan ini. Tolak aku dalam hatimu. Mendengar permintaan aneh itu, Bansi bengong seketika. Hah? Tuan muda mau main role play? Di luar kamar, Bibi Shen yang sedang menguping juga ikutan bingung. Fetis macam apa ini? Masalahnya, dengan wajah Ouyang Rong yang ganteng dan berwibawa bak pria sejati, Bansi sama sekali tidak bisa berakting membencinya. Mau dipaksa bagaimanapun, dia tidak bisa merasa jijik pada pria setampan ini.
Sepertinya Menara Pahala tahu kalau hubungan tuan dan pelayan ini didasari suka sama suka, jadi tidak ada poin yang dikurangi. Simpul Ouyang Rong kecewa. Karena tesnya gagal, dia pun menyuruh Bansi keluar. Setelah suasana sepi, pikiran Ouyang Rong melayang kembali ke istana bawah tanah teratai. Mungkin dia harus turun ke sana lagi untuk mengecek sesuatu yang terlewat. Setelah menyiapkan perbekalan dan makanan untuk orang-orang di bawah sana, Ouyang Rong kembali turun ke dasar sumur. Namun, sesampainya di sana, dia hanya melihat biksu tua sendirian. Gadis bisu dan pendeta Tao tidak kelihatan batang hidungnya. Karena sepi, Ouyang Rong memanfaatkan kesempatan itu untuk mengamati sekeliling tempat Master Zhongma, leluhur kuil Donglin, dikabarkan naik ke nirwana. Pasti ada rahasia tersembunyi di sini. Dinding-dinding gua dipenuhi lukisan mural yang indah namun mengerikan. Pangeran Satva yang mengorbankan tubuhnya untuk harimau kelaparan, Raja Sivi yang memotong dagingnya sendiri untuk menebus nyawa merpati, Raja Kuamei yang mendermakan matanya, dan Raja Yue Guang yang memberikan kepalanya. Inti dari semua gambar itu satu, pengorbanan diri demi menyelamatkan makhluk lain. Jangan-jangan Menara Pahalaku juga kerjanya pakai prinsip ini? Harus berkorban dulu baru dapat pahala, pikir Ouyang Rong ngeri. Tiba-tiba, matanya menangkap kilauan benda kecil tak jauh dari situ. Saat didekati, benda itu ternyata sarira, relik suci sang master yang tertinggal. Dan tepat di depan relik itu terukir 4 huruf yang sangat familiar. Guiku Laishi, pulang ke rumah. Detik berikutnya, Menara Pahala di dalam kesadarannya bereaksi hebat. Buah karma baru terdeteksi. Jantung Ouyang Rong berdegup kencang. Kalau kepala biara tidak berbohong, berarti Master Zhongma memang naik ke tanah suci dari tempat ini. Pertanyaannya, apakah tanah suci itu surga barat ataukah tempat yang berbeda bagi setiap orang? Apakah ini kebetulan atau ini jalan pulang bagi Ouyang Rong kembali ke dunianya di masa depan? Notifikasi itu menjelaskan bahwa untuk mengaktifkan fitur berkah pulang ke rumah, dia butuh 10.000 poin pahala. Padahal saldonya sekarang tinggal 100 poin. Perjalanan masih sangat panjang. Ouyang Rong mengambil relik bersinar itu dan mengamatinya. Benda inilah yang memicu munculnya opsi pulang, jadi rasanya sah-sah aja kalau dia ambil. Saat dia hendak pergi, biksu tua yang sedari tadi diam tiba-tiba bergumam dengan suara serak. Tempat ini adalah tanah suci. Di atas sana adalah neraka tanpa putus. Hanya dengan menjaga tanah suci, seseorang bisa bertahan hidup di neraka. Jika tanah suci tak ternoda, maka pahalanya tak terhingga. Kata-kata itu terngiang di telinga Ouyang Rong sepanjang jalan naik. Keesokan paginya, Ouyang Rong pergi menemui kepala biara, Master Shandao. Begitu melihat wajah kusut Ouyang Rong, Master Shandao langsung menebak sambil tersenyum bijak. Tuan Bupati sedang ada kegalauan hati ya? Ouyang Rong agak kaget, Master hebat juga bisa tahu. Master Shandao membusungkan dadanya bangga. Tentu saja, biksu tua ini punya banyak julukan di Kabupaten Longcheng. Mentor kehidupan, sahabat para wanita, sampai dokter tangan dewa. Jadi, silahkan tanya apa saja. Ouyang Rong menatapnya serius. Saya dengar, kuil Donglin ini bukan beraliran Zen atau Vinaya, tapi aliran tanah suci teratai, Lianzong. Pertanyaan saya, Master, apakah tanah suci itu benar-benar ada dan di mana letaknya? Di luar dugaan, Master Shandao malah tertawa terbahak-bahak hingga perut buncitnya berguncang. Hahaha, hanya masalah sepele itu yang mengganggumu. Master Shandao menepuk dada Ouyang Rong pelan sambil tersenyum penuh arti. Tanah suci ada di sini, di dalam hati. Kenapa harus tanya pada orang luar seperti saya? Ouyang Rong tertegun sejenak. Tangannya refleks menyentuh dada, mencoba merasakan detak jantungnya sendiri. Kata-kata Master Shandao mengingatkannya pada ucapan biksu tua di dasar sumur. Jaga tanah suci, maka tempat di mana kau berada adalah tanah suci. Senyum tipis perlahan mengembang di bibir Ouyang Rong. Ternyata begitu, saya yang terlalu banyak berpikir. Terima kasih atas pencerahannya, Master.
Baguslah kalau sudah paham. Saya permisi dulu ke aula depan. Masih banyak tamu yang harus disapa. Pamit Master Shandao sambil berlalu. Sepeninggal Master Shandao, Ouyang Rong mendongak menatap papan nama aula Sanhui yang bertuliskan 3 karakter besar. Wen, Si, Xiu. Dengar, pikir, latih. Ketiganya melambangkan 3 kebijaksanaan, mendengar dengan rendah hati, memikirkan dengan saksama, dan melaksanakan dengan nyata. Hancurkan rintangan, jaga tanah suci. Ini kan yang kamu mau aku lakukan? Benar kan Ouyang Rong yang asli? Gumamnya pada angin lalu. Sesaat kemudian dia merasakan beban tak kasat mata terangkat dari pundaknya. Sisa-sisa obsesi pemilik tubuh asli yang masih menempel di jiwanya perlahan sirna. Ouyang Rong menyimpulkan satu hal penting. Selama dia melakukan sesuatu yang tidak bertentangan dengan hati nuraninya, poin pahalanya tidak akan dikurangi. Tiba-tiba, sebuah tangan menjewer telinganya dengan keras dari belakang. "Aduh, lepas, lepas!" Dan, apa-apaan kamu ini? Ku dengar hari ini kamu mau turun gunung meninggalkan kuil? Banjir belum sepenuhnya surut, kenapa buru-buru sekali? Ternyata itu Bibi Sen. Wanita paruh baya itu muncul entah dari mana dengan wajah garang. Ouyang Rong mengusap telinganya yang memerah sambil mencoba menjelaskan. "Bibi, ini kewajiban saya, Bibi. Rakyat menunggu saya. Sudah ya, saya mau kemas barang dulu." Bibi Sen makin kesal mendengar alasan itu. "Ya sudah, pergi sana. Tidak usah pedulikan bibimu ini. Biar bibi tua ini mati kesepian di sini." Ouyang Rong malah menjawab santai dengan senyum jahil. "Wah, kebetulan sekali. Kalau bibi tidak mau tinggal di sini, saya akan suruh orang mengantar bibi pulang ke Nanlong sekarang juga." Dia langsung berteriak memanggil bawahannya. "Liu Lang, cepat ke sini, bantu Bibi Sen berkemas." Bibi Sen speechless. Niatnya mau mengancam supaya ditahan, malah diusir halus. Dia sadar tidak bisa lagi mencegah keponakan keras kepalanya itu. Zhen Shuyuan alias Bibi Sen akhirnya menghela napas pasrah. "Baiklah, kalau kamu mau turun gunung, silahkan. Tapi Bibi punya satu syarat. Sesuai aturan dinasti Zhou, seorang pejabat yang bertugas harus membawa pendamping. Kalau tidak punya istri, setidaknya harus bawa selir untuk mengurus rumah tangga." Ouyang Rong langsung mematahkan harapan Bibi Sen dengan realitas pahit. "Bibi, tolong buang jauh-jauh pikiran itu. Terakhir kali keluarga Ouyang dari Nanlong menghasilkan tokoh hebat itu zaman dinasti Han, sudah lama sekali. Di mata 7 keluarga bangsawan dan 5 marga besar, kita ini cuma rakyat jelata yang paling miskin. Tidak mungkin aku bisa menikahi wanita dari 5 marga besar itu." Setelah bicara begitu, Ouyang Rong malas meladeni perdebatan lebih lanjut. Dia memberi koda pada Yan Liu untuk mengikutinya kembali ke kamar guna mengemas barang-barang. Saat sedang beres-beres di kamar, tanpa sengaja Ouyang Rong menyenggol sarira, relik suci, hingga menggelinding ke kolong tempat tidur. Baru saja dia membungkuk untuk memungutnya, tiba-tiba terdengar suara bentakan tajam seorang gadis dari arah belakang. "Itu barangmu, letakkan!" Ouyang Rong menoleh kaget. Dia melihat seorang gadis jangkung berpakaian pria berdiri di ambang pintu dengan tatapan bermusuhan. Ouyang Rong mengerutkan kening. "Kenapa harus diletakkan? Memangnya ini barangmu?" Belum sempat Ouyang Rong bereaksi lebih lanjut, gadis itu melesat maju dan menendangnya dengan keras hingga dia terjengkang. Buah! "Pencuri lancang! Berani-beraninya kamu mencuri barang milik kakak seperguruanku! Ini kamar kakak seperguruanku, Bupati Kabupaten Longcheng. Kamu pencuri kecil berani sekali masuk ke sini dan mengacak-acak barangnya." Mendengar itu, Ouyang Rong menatap gadis itu dengan wajah bingung sambil memegangi pinggangnya yang sakit. "Bupati, bukannya itu aku," batinnya. Samar-samar sebuah nama yang familiar muncul di benaknya. Tapi belum sempat dia mengingat siapa gadis ini, si gadis itu sudah beralih menendang Yan Liu yang baru mau membantu tuannya hingga terpental jauh. Brak! Ouyang Rong menatap Yan Liu yang terkapar dengan tatapan pasrah. "Kamu ini tidak pernah menang lawan siapapun. Sebenarnya siapa yang melindungi siapa sih di sini?"
Gadis itu jelas salah paham. Dia mengira mereka berdua adalah komplotan pencuri yang menyusup. Membayangkan kakak seperguruannya yang dihormati diperlakukan buruk oleh maling-maling ini, amarahnya tak terbendung. Ouyang Rong buru-buru menyuruh Yan Liu bangun, lalu mencoba menjelaskan pada si gadis barbar itu. Nona, tolong tenang dulu. Pernah terfikir tidak kalau mungkin saja aku ini kakak seperguruanmu? Ucapan itu malah makin memancing emosi si gadis. Matanya berkilat marah. Pencuri sialan, masih berani mengaku-ngaku sebagai kakak seperguruan. Dia itu orang suci, tidak mungkin melakukan hal rendah seperti mencuri. Tapi ini kamarku, mana ada istilah mencuri di kamar sendiri. Balas Ouyang Rong tak mau kalah. Dan lagi pula, buku yang kamu pegang itu adalah tulisan isengku beberapa hari ini. Kalau tidak percaya, coba buka halaman 18, baca huruf pertama di setiap baris. Gadis itu tampak ragu, tapi akhirnya dia membuka buku itu untuk membuktikan kebohongannya. Matanya menelusuri halaman yang dimaksud. Hasilnya, dia menemukan puisi akrostik Sandi yang berbunyi, "Halo adik seperguruan kecil." Wajah gadis itu langsung memerah padam karena malu. Pedang di tangannya diturunkan perlahan. Maafkan saya, kakak pertama." Setelah suasana tenang dan mereka duduk bersama, Ouyang Rong baru tahu kalau gadis ini adalah Xie Lingjiang. Dia dibawa oleh gurunya, Xie Xun, untuk berkunjung ke tempat ini untuk mengenang mendiang istrinya yang sangat dermawan semasa hidup. Jadi, setiap musim hujan prem, beliau selalu menyempatkan diri datang berkunjung. Kebetulan mendengar kabar Ouyang Rong terluka, sekalian saja mereka mampir menjenguk. Ouyang Rong menatap gurunya dengan rasa bersalah. "Murid tidak apa-apa, Guru. Soal kejadian di Luoyang saat murid memaksulkan Putri Changle, guru pasti kecewa pada murid, kan?" Di luar dugaan, Xie Xun justru menggeleng tegas. "Justru sebaliknya, tindakanmu itu sangat tepat. Guru sangat bangga punya murid sepertimu. Kalau kamu tidak punya integritas seperti itu, guru malah akan kecewa. Guru harap selama masa pengabdianmu di Kabupaten Longcheng ini, kamu tetap memegang teguh kejujuran itu." Ouyang Rong tertegun. Sepertinya alasan kenapa dia masih bisa mempertahankan jabatan bupati meski sudah menyinggung Putri Changle yang berkuasa adalah karena bantuan diam-diam dari gurunya ini. Zhen Suyuan yang melihat suasana jadi agak berat, buru-buru mengalihkan pembicaraan sambil tersenyum manis pada Xie Lingjiang. "Wan, tadi saat bertemu dengan Dan Er, dia tidak menyinggungmu, kan?" Ouyang Rong langsung paham situasi. Pantas saja adik seperguruan tiba-tiba masuk ke kamarku. Ternyata ini ulah Bibi Shen yang mau menjodohkan kami. Xie Lingjiang menjawab sopan sambil menunduk. "Tidak sama sekali, justru saya yang tidak sengaja menyinggung kakak seperguruan karena salah paham." Ouyang Rong tersenyum menenangkan. "Tidak perlu merasa bersalah. Kita kan baru pertama kali bertemu setelah sekian lama, wajar kalau tidak kenal." Dia lalu mempersilahkan mereka mencicipi camilan yang ada. Diam-diam, Ouyang Rong menarik Bibi Shen ke sudut ruangan dan berbisik tajam. "Bibi pasti sudah membicarakan itu sama guru, kan?" Bibi Shen berkilah dengan wajah polos. "Soal melamar, kalau kamu tidak setuju, mana mungkin Bibi berani bicara sembarangan?" Tapi, melihat wajah Bibi Shen yang panik dan merasa bersalah, Ouyang Rong tahu tebakannya benar. Bibi, memaksakan kehendak itu tidak baik. Lagi pula, Bibi terlalu meremehkan selera adik seperguruan. Seleranya pasti tinggi. Apalagi baru pertemuan pertama saja, aku sudah gagal memenuhi citra pria sejati di matanya gara-gara insiden tadi. Benar saja, di ruangan lain, Xie Lingjiang sedang curhat pada ayahnya. "Ayah, kakak seperguruan agak beda dari bayanganku. Kukira dia orang yang serius dan sefrekuensi, tapi dia agak aneh. Kelihatannya serius, tapi juga tidak serius. Sulit ditebak." Xie Xun malah tertawa kecil. "Bukannya itu bagus? Kalau kalian berdua sama-sama kaku seperti pria sejati, rumah tangga malah jadi membosankan. Mendengar ceritamu, ayah justru merasa kalian makin cocok. Tapi tidak usah buru-buru, nanti kita bahas lagi." Xie Xun kemudian mengganti topik, wajahnya berubah serius. "Bagaimana menurutmu tentang paman guru yang kita temui kemarin? Aneh juga mereka, memilih hidup menyepi di Kabupaten Longcheng yang kecil ini." Dia mengelus jenggotnya, matanya menerawang.
Siapa yang diuntungkan dari situasi ini sulit dikatakan. Yang bisa kita lakukan hanyalah menjadi pejabat yang baik. Ingat, jangan pernah lengah. Air di Kabupaten Longcheng ini sangat dalam dan keruh. Dia menatap putrinya lekat-lekat. Satu lagi, jangan kasih tahu kakak seperguruanmu soal paman guru, kecuali paman guru sendiri yang izinin. Nanti kasih surat tulisan tangan ini ke dia. Dia bakal ngerti setelah baca isinya. Xi Lingjang nerima surat itu dengan bingung. Jadi, ayah mau aku tinggal di sini? Xie Sun ngejawab dengan agak canggung sambil garu-garu kepala yang sebenarnya gak gatel. Ya, hitung-hitung kamu jadi penasihat pribadi buat kakakmu. Dia butuh orang yang bisa dipercaya di sisinya. Xi Lingjang langsung ngasih protes keras. Dia sadar banget kalau ayahnya ninggalin dia di sini bukan cuma buat jadi penasihat, tapi bagian dari skenario perjodohan yang udah diatur rapi. Xie Sun cuma bisa senyum canggung berusaha nenangin putrinya yang mulai emosi. Sementara itu, di sudut lain, Bibi Shen gak henti-hentinya membujuk Ouyang Rong dengan nada maksa. Dan, jangan gak tahu diuntung. Wan Wan itu kondisinya sempurna, cantik, pinter, dari keluarga baik-baik. Jauh lebih baik daripada calon istri masa kecilmu yang dulu itu. Bibi Shen bergigit ngeri pas inget masa lalu. Anak itu dasar serigala berbulu domba, masih kecil tapi udah tega nancepin jarum ke badanmu sampai luka-luka. Giliran ketahuan malah ngeles bilangnya itu ulah monyet peliharaan. Bener-bener licik. Ouyang Rong ngerutin kening, berusaha ngegali ingatannya. Entah kenapa, dia sama sekali nggak ingat soal insiden calon istri masa kecil yang diceritain. Tapi, jika cerita itu benar, gadis kecil itu jelas punya bakat psikopat sejak dini. Gadis gila, batinnya. Ding! Tiba-tiba notifikasi muncul di kepalanya. Poin pahalanya berkurang 10 poin. Ouyang Rong terbelalak kaget. Loh, aku salah apa? Protesnya dalam hati. Setelah guru Xie Xun dan rombongannya pergi, Ouyang Rong duduk merenung, mencoba menganalisis kejadian barusan. Jelas-jelas Bibi Shen yang cerita kalau gadis kecil itu mau membunuhku. Aku cuma membatin kalau gadis itu psikopat. Masa mengakui kejahatan orang dalam hati saja dilarang? Sistem macam apa ini? Dia menghela nafas panjang, mencoba berdamai dengan nasib. Ya sudahlah, mending fokus cari pahala yang banyak. Kalau pemasukan lancar, nggak perlu takut kena potongan receh begini. Ouyang Rong segera memanggil Yan Liu. Dia meminta diantar ke rumah orang yang telah menyelamatkan tubuh aslinya dari banjir. Dia merasa berhutang nyawa dan harus membalas budi. Begitu sampai di rumah sederhana yang dindingnya terbuat dari anyaman bambu, Ouyang Rong melihat seorang pria terbaring lemah di atas dipan kayu. Kondisinya memprihatinkan. Yan Liu berbisik pelan padanya. Namanya Liu Ashan, Tuan, penyakit kutukan yang tidak ada obatnya. Wajah Ouyang Rong langsung berubah serius. Di zaman tanpa antibiotik dan vaksin ini, tetanus memang sama saja dengan vonis mati. Di dunia ini, harapan kesembuhan biasanya digantungkan pada para kultivator qi. Konon ada 9 jalur mitologi utama yang memberikan kemampuan ajaib. Salah satunya adalah teknik alkimia luar dari kaum Taois Utara dan Selatan yang bisa meracik berbagai pil dewa penyembuh. Bahkan di kepulauan luar ada para ahli sihir abadi yang mengejar kehidupan abadi. Masalahnya jelas, kekuatan-kekuatan besar itu tidak akan sudi membuang pil dewa mereka yang berharga hanya untuk menyelamatkan seorang pencari kayu bakar rendahan. Liu Ashan sendiri sadar waktunya tidak banyak. Dengan napas tersenal, dia menggenggam tangan Ouyang Rong. Tuan Bupati, hamba mohon tolong jaga ibu dan adik perempuan hamba setelah hamba tiada. Ouyang Rong menepuk punggung tangan pria itu dengan lembut, menatap matanya dengan keyakinan penuh. Jangan bicara seperti orang mau mati. Aku pasti akan menyembuhkanmu. Meskipun aku tidak punya pil dewa Taois, aku punya caraku sendiri. Asalkan kamu percaya dan mau bekerja sama denganku. Tanpa membuang waktu, Ouyang Rong berbalik dan memberikan instruksi pada Yan Liu. Cari talas berjamur, arang kayu, air tajin, minyak sayur, periuk tanah liat, dan kapas bersih. Cepat! Ibu Liu menatapnya dengan tatapan ragu bercampur takut.
Tuan Bupati, apa cara aneh ini benar-benar bisa berhasil? Oyang Rong tersenyum menenangkan. Tidak apa-apa, Bu. Percayalah, asalkan kalian semua bekerja sama dengan baik, pasti bisa. Mendengar kata bekerja sama dengan baik, wajah Liu Qing, adik perempuan Liu Ashan, mendadak memerah padam. Dia menunduk dalam-dalam, salah menafsirkan ucapan sang bupati. Dia mengira dirinya lah yang harus bekerja sama dengan cara lain sebagai bayaran. Namun, demi menyelamatkan nyawa kakaknya, gadis itu diam-diam membulatkan tekad. Tuan Bupati, hari sudah sore, mohon jangan pulang dulu sebelum makan malam. Hamba akan memasakkan hidangan sederhana, pinta Liu Qing dengan suara bergetar. Oyang Rong yang tidak peka sama sekali mengira itu cuma basa-basi ucapan terima kasih biasa. Boleh juga, kebetulan aku lapar, jawabnya santai. Malam pun tiba. Oyang Rong sedang duduk di kamar tamu, sibuk menghitung dalam hati berapa banyak poin pahala yang bakal dia dapat kalau berhasil menyembuhkan Liu Ashan. Kriat, pintu kamar terbuka pelan. Liu Qing masuk membawa nampan makanan. Tapi ada yang aneh, gadis itu mengenakan jubah tidur yang longgar, bukan pakaian sehari-hari. Oyang Rong mengerutkan kening bingung. Kamu ngapain pakai baju begitu? Tanpa menjawab, Liu Qing meletakkan nampan lalu meniup lampu minyak hingga padam. Ruangan menjadi gelap gulita. Detik berikutnya, terdengar suara kain bergesekan jatuh ke lantai. Dalam remang cahaya bulan yang masuk dari celah jendela, Oyang Rong melihat gadis itu melucuti jubah luarnya, menatapnya dengan wajah malu-malu tapi pasrah. Astaga, Oyang Rong kaget setengah mati. Refleks, dia menyambar jubah luarnya sendiri dan langsung menyelimuti tubuh Liu Qing yang gemetar. Otaknya bekerja cepat. Oyang Rong masih belum paham kalau ini inisiatif gadis itu sendiri. Dia mengira ada orang jahat atau lintah darat yang memaksanya melakukan ini. Siapa yang memaksamu melakukan ini? Katakan. Suaranya dingin dan tegas. Ah Qing menggeleng pelan, air mata menggenang di pelupuk matanya. Tidak ada yang memaksa Tuan, ini murni keinginan hamba sendiri. Asalkan Tuan puas dan mau menyelamatkan kakak hamba, hamba rela. Apa Tuan tidak menyukai hamba? Mendengar pengakuan polos itu, barulah Oyang Rong sadar sepenuhnya. Ya ampun, benar juga. Seorang bupati muda dan berkuasa tiba-tiba datang bilang bisa menyembuhkan penyakit mematikan yang tak ada obatnya, lalu menerima ajakan makan malam. Di mata orang zaman ini, itu sudah kode keras kalau si pejabat menginginkan imbalan dari adiknya yang cantik. Ibu Liu dan Liu Ashan pasti tahu rencana ini, tapi mereka diam saja. Di dunia yang keras ini, pertukaran semacam itu dianggap lumrah demi kelangsungan hidup. Tapi ini jelas salah. Lumrah apanya? Ini konyol. Batin Oyang Rong kesal. Menara pahala pasti akan membakar poinku kalau aku mengambil kesempatan ini. Setelah paham situasinya, Oyang Rong mundur selangkah, menjaga jarak sopan. Pakai bajumu sekarang. Tapi Tuan. Dengar, Aking. Aku bukan tidak menyukaimu atau menghinamu, tapi niatku datang ke sini murni untuk membalas budi kakakmu yang sudah menyelamatkan nyawaku. Tidak ada maksud lain dan tidak ada imbalan kotor seperti ini, jangan salah paham. Setelah gadis itu berpakaian, Oyang Rong mengumpulkan semua anggota keluarga. Dia menjelaskan metode pengobatan modernnya dengan sabar, tidak peduli mereka paham istilah medis atau tidak. Yang penting, kesalahpahaman fatal ini harus diluruskan. Selama beberapa hari berikutnya, Oyang Rong sibuk melakukan eksperimen sains di zaman kuno. Dia mengutak-atik pembuatan penisilin sederhana menggunakan kertas huan, lapisan jerami berjamur, dan metode pemurnian tradisional. Ajaibnya, usaha keras itu membuahkan hasil. Hanya dalam beberapa hari, infeksi pada luka Liu Ashan mulai mereda dan kondisinya membaik secara signifikan. Sebelum Oyang Rong pamit pulang, Liu Ashan yang sudah bisa duduk mencoba bersujud. Tuan Bupati, nyawa hamba adalah milik Tuan. Hamba bersedia menjadi sapi atau kuda untuk melayani Tuan seumur hidup. Oyang Rong menahannya sambil tersenyum. Nanti kalau kamu sudah sembuh total dan sudah mengurus ibu serta adikmu dengan baik, datanglah ke kantor kabupaten cari aku. Tapi ingat satu hal, di tempatku tidak ada hubungan tuan budak. Kamu dilarang berlutut sembarangan lagi.
Setelah meninggalkan pesan itu, Ouyang Rong melangkah pergi dengan gaya yang sangat keren. Jubahnya berkibar ditiup angin. Di tengah perjalanan pulang, notifikasi yang ditunggu-tunggu akhirnya muncul. Poin pahalanya cair. Tapi senyum Ouyang Rong langsung lenyap saat melihat angkanya. Poin pahala, menyelamatkan nyawa, plus 20 poin. Menjaga kesucian gadis, Ah King, plus 50 poin. Mata Ouyang Rong melotot. Weh, menara pahala? Lu sebenarnya mesum atau gimana sih? Masa nyawa manusia dihargai lebih murah daripada nolakin cewek? Hitungannya ngawur begini. Protesnya dalam hati. Saking asiknya ngedumel pada sistem, dia tidak memperhatikan jalan dan menabrak seseorang di tikungan. Bruk, aduh, kalau jalan pakai mata dong. Setelah minta maaf, ternyata yang ditabrak adalah adik seperguruannya sendiri, Xie Lingjiang. Tapi ada yang aneh, panggilan gadis itu padanya berubah. Saudara Liang Han, kamu dari mana saja? Ouyang Rong mengernyit. Liang Han? Itu adalah nama kehormatannya. Setelah mengobrol sebentar, barulah ketahuan kalau Xie Lingjiang benar-benar ditinggal oleh ayahnya untuk menjadi penasihat pribadi Ouyang Rong. Melihat bibir gadis itu yang manyun karena kesal, Ouyang Rong langsung paham kalau ini pasti akal-akalan guru Xie Sun untuk memuluskan perjodohan mereka. Yah, nasi sudah menjadi bubur, pikir Ouyang Rong pasrah. Setidaknya dia bisa bela diri. Dia tersenyum ramah. Mohon bantuannya ya, adik seperguruan. Xie Lingjiang menjawab ketus sambil membuang muka. Mulai sekarang kita panggil nama gelar saja biar setara, jangan panggil adik-adikan. Oke deh kalau begitu, mohon bantuannya saudara Lingjiang. Balas Ouyang Rong santai, tidak mau cari masalah. Setelah itu, Ouyang Rong memanggil Yan Liu dan mereka bertiga pergi jalan-jalan ke pusat kota kabupaten untuk memantau situasi. Kabupaten Longcheng memang terkenal di seluruh wilayah Jiangnan, tapi bukan karena bupatinya. Penguasa lokal yang sebenarnya adalah keluarga Liu. Leluhur mereka kaya raya dari bisnis transportasi air, bahkan sampai bisa membuat kapal-kapal besar yang dikagumi kalangan atas ibu kota. Kaisar wanita bahkan menganugerahi mereka gelar pengawas transportasi, yang membuat mereka monopoli sebagian besar jalur air strategis. Fakta yang lebih mengerikan, hampir separuh sawah subur dan bisnis di Kabupaten Longcheng adalah milik keluarga Liu. Bisa dibilang, nasib separuh warga kota ini ada di tangan keluarga Liu, bukan di tangan pemerintah. Ini sih fix latar belakang villain klasik, gumam Ouyang Rong pelan. Jangan bilang mereka pura-pura jadi dermawan di depan rakyat. Yan Liu menunjuk ke arah tenda-tenda darurat di kejauhan. Benar sekali Tuan, lihat itu. Setiap tahun saat banjir, keluarga Liu selalu mendirikan tenda bubur untuk beramal. Rakyat memuja mereka bak dewa penolong. Mata Ouyang Rong menyipit. Benar-benar ular lokal sejati, mengambil keuntungan dari bencana lalu melempar remah-remah untuk beli simpati. Harus hati-hati menghadapinya. Tiba-tiba, Xie Lingjiang berhenti di sebuah toko senjata dan membeli busur serta sepunggung penuh anak panah. Ouyang Rong penasaran, buat apa beli gituan? Kita kan cuma mau jalan-jalan. Xie Lingjiang menepuk busur barunya dengan bangga. Aku ini seorang Junzi, pria budiman. Wajar kalau melengkapi diri dengan aura kekesatriaan. Saudara Liang Han mau pilih satu juga? Ternyata, Xie Lingjiang adalah praktisi dari salah satu 9 jalur cendekiawan Konfusianisme, dan dia sudah mencapai tingkat 8, Junzi. Ouyang Rong yang cuma manusia biasa tanpa kultivasi tentu saja menolak dengan halus. Tidak usah, terima kasih, aku pakai pesona saja cukup. Tiba-tiba, dari balkon sebuah restoran mewah, berbagai macam makanan lezat dilemparkan begitu saja ke jalanan berlumpur di bawahnya. Ouyang Rong mengeringit bingung melihat pemandangan itu. Apa-apaan ini? Makanan yang jatuh ke tanah kotor itu langsung diperebutkan oleh para pengungsi yang kelaparan. Mereka berlutut, merangkak, dan bahkan menjilati sisa makanan dari tanah, seolah-olah itu adalah anugerah dari langit. Mirisnya, mereka sambil meneriakan ucapan terima kasih kepada orang yang melakukan penghinaan itu. Tuan muda ketiga alias Liu Zilin.
Di atas sana, Liu Zilin berdiri angkuh sambil tersenyum sinis penuh ejekan. Dia menikmati pemandangan manusia yang merendahkan diri demi sisa makanannya. Dasar rakyat jelata, dikasih sisa makanan sedikit saja sudah menganggapku dewa. Jelas sekali, dia adalah tipikal anak orang kaya yang jahat dan sakit jiwa. Ouyang Rong mengepalkan tangannya. Yan Liu, kembali ke kantor sekarang. Panggil pasukan. Saat itu situasi makin kacau. Seorang penari wanita dari suku Hu berlari ketakutan dengan tubuh penuh luka cambuk. Di belakangnya, sekelompok budak Kunlun berbadan besar mengejarnya dengan beringas. Di udara, seekor elang besar berputar-putar, siap menyambar. Ternyata ini salah satu hobi sakit jiwa Liu Jilin, menjadikan manusia hidup sebagai umpan berburu untuk burung elang peliharaannya. Ouyang Rong menatap pemandangan itu dengan tatapan dingin yang menusuk. Sepertinya hari ini aku tidak bisa santai. Simpati Ouyang Rong pada keluarga Liu langsung anjlok ke titik nol. Hebat sekali keluarga Liu ini. Rakyat jelata dianggap ternak peliharaan untuk mainan mereka. Tiba-tiba, wus, jelap. Sebuah anak panah melesat cepat menembus dada burung elang itu. Hewan buas itu jatuh gedebuk ke tanah, mati seketika. Ouyang Rong kaget dan menoleh ke samping. Ternyata pelakunya adalah Xie Lingjiang. Gadis itu menurunkan busurnya sambil tersenyum tipis, tampak puas. Seorang Junzi bisa memanah itu hal yang wajar kan? Melihat itu, Ouyang Rong ikut tersenyum. Inikah kekuatan seorang kultivator Qi jauh lebih hebat daripada Yan Liu? Di seberang sana, Liu Jilin yang baru sadar burung kesayangannya mati langsung murka. Wajahnya memerah padam. Bunuh wanita itu, cincang dia! Para budak Kunlun pun serentak menyerbu ke arah mereka seperti banteng mengamuk. Namun tentu saja mereka bukan tandingan Xie Lingjiang. Buh, bak, buk. Dengan gerakan lincah dan bertenaga, Xie Lingjiang menendang terbang para budak raksasa itu satu persatu hingga mereka tersungkur tak berdaya. Liu Zilin yang baru saja turun ke jalan terkejut melihat seluruh pasukan budaknya sudah tumbang dalam sekejap. Namun, dasar anak orang kaya yang manja, dia tidak merasa takut sedikit pun. Baginya, budak bisa dibeli lagi. Yang dia rasakan hanyalah kekesalan karena mainannya dirusak. Saat itu, Yan Liu datang membawa pasukan polisi kabupaten. Ouyang Rong segera memerintahkan mereka mengamankan penari Hu yang penuh luka dan mencarikan tabib. Awalnya, Ouyang Rong berniat melepaskan Liu Zilin hari ini, menganggap kematian elang dan kekalahan budaknya sudah cukup sebagai pelajaran. Tapi, siapa sangka Liu Zilin malah makin menjadi-jadi. Dia menunjuk wajah Ouyang Rong dengan berani. Bupati miskin, urusan ini belum selesai. Kecuali kau bersujud 100 kali padaku sekarang juga, aku pastikan hidupmu hancur. Mendengar ancaman itu, Xie Lingjiang sudah bersiap untuk menghajarnya lagi. Tangannya sudah mengepal. Namun, Ouyang Rong menahannya dengan tenang. Saudara Lingjiang, jangan impulsif. Melihat itu, Liu Zilin mengira Ouyang Rong takut pada nama besar keluarganya. Dia makin sombong dan tertawa mengejek. Hahaha, lihat, bupati kalian saja takut padaku. Serahkan juga wanita pemanah itu padaku. Biar ku gores wajah cantiknya dengan pisau beberapa kali sebagai ganti elangku. Xie Lingjiang sempat salah paham. Dia mengira kakak seperguruannya itu pengecut yang tunduk pada kekuasaan. Dia teringat ucapan ayahnya kemarin. Kakak seperguruanmu jauh lebih berintegritas dari yang kamu bayangkan. Ikut dia, kamu bisa belajar banyak hal. Tapi melihat sikap Ouyang Rong hari ini, Xie Lingjiang membatin kecewa. Ayah, mungkin ayah salah orang. Kakak seperguruan tidak sehebat yang ayah bilang. Dia cuma pejabat penakut. Namun yang tidak diketahui Xie Lingjiang adalah Ouyang Rong bukannya takut. Dia hanya memilih cara yang lebih menyakitkan, jalur hukum. Ouyang Rong memberi isyarat pada Yan Liu. Tangkap dia. Xie Lingjiang tertegun. Ternyata dia salah sangka. Ouyang Rong menoleh padanya sambil tersenyum misterius. Kenapa bengong? Adik seperguruan tidak mengira aku pengecut kan?
Liu Zilin meronta-ronta saat diseret polisi. "Lepaskan, bupati miskin sialan, berani-beraninya kau menangkapku. Aku akan lapor pada ayahku." Mendengar ocehan itu, Ouyang Rong memungut sisa bakpao kotor dari tanah dan menyumpalkannya paksa ke mulut Liu Zilin. "Makan tuh, makanan enak begini malah kamu sia-siakan." Karena Kabupaten Longcheng sedang tidak punya hiburan, bagaimana kalau kita bikin pertunjukan untuk rakyat? Ouyang Rong memerintahkan dengan suara lantang. "Bawa dia ke depan kantor kabupaten. Kita gelar sidang terbuka sekarang juga." Sesampainya di depan kantor, Ouyang Rong langsung mendirikan panggung pengadilan darurat di depan gerbang utama. Kerumunan warga langsung memadati lokasi, penasaran melihat tuan muda Liu yang ditangkap. Di atas panggung, Liu Zilin menatap tajam ke arah penari Hu dengan tatapan mengancam yang jelas. "Kalau kau bicara, kau mati." "Berani kau menuduhku, hah?" desisnya. Penari Hu itu gemetar ketakutan dan langsung berlutut memohon ampun. Dia tahu betapa mengerikannya keluarga Liu. Nyawanya ada di ujung tanduk. Saat itu, wakil Bupati Diao Douguang keluar dari kantor dengan tergesa-gesa. Keringat dingin mengucur di dahinya. "Tuan Bupati, Anda kembali, kenapa tidak memberi kabar? Bawahan sudah lama menanti Anda. Ngomong-ngomong, ada apa dengan sidang di jalanan ini?" Ouyang Rong menyeringai lebar padanya, senyum yang tidak sampai ke mata. "Tuan Diao, Anda sudah bekerja keras selama saya tidak ada. Hari ini saya resmi bertugas kembali. Kebetulan di jalan tadi saya menemukan kasus ketidakadilan. Jadi, saya pilih tempat ramai ini untuk menegakkan keadilan, biar semua orang lihat." Wajah Diao Douguang langsung pucat pasi saat melihat terdakwanya adalah Liu Zilin, putra dari penyokong dana terbesarnya. "Tuan Bupati, ini bukankah agak berlebihan? Keluarga Liu itu keluarga terpandang. Kita bisa bicarakan ini baik-baik di dalam." Brak! Ouyang Rong menggebrak meja sidang dengan keras hingga Diao Douguang terlonjak. "Kenapa? Apa Tuan Diao tidak tahu kalau pangeran pun melanggar hukum? Hukumannya sama dengan rakyat jelata. Atau menurut Anda keluarga Liu lebih besar dari putra langit?" Mendengar ucapan tegas itu, Xie Lingjang tersenyum lebar. Rasa hormatnya kembali tumbuh. "Bagus sekali, saudara Liang Han." Ouyang Rong tidak mau berbasa-basi lagi. Dia langsung membuka sidang. "Siapa yang ada di bawah sana? Apa keluhannya?" Namun, di bawah tatapan mematikan Liu Zilin, penari Hu itu tidak berani bicara jujur. Dengan suara bergetar, dia berkata, Tidak ada ketidakadilan, Tuan. Hamba yang salah. Hamba tidak punya mata dan menumpahkan minuman Tuan muda. Hamba pantas dihukum." Wajah Liu Zilin langsung sombong, menatap Ouyang Rong. "Dengarkan, dia tidak merasa dizalimi. Aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Cepat, lepaskan aku." Buh! Ouyang Rong melempar bangkai burung elang itu tepat ke wajah Liu Zilin. "Masih bilang tidak salah? Kau pikir kau siapa memerintah pejabat negara? Saksi dan bukti sudah lengkap, masih mau menyangkal?" Ouyang Rong kembali menggebrak meja. "Berlutut!" Liu Zilin tertawa mengejek. "Tunggu dulu, aku ini siswa sekolah pemerintah negeri Zhou. Akhir tahun nanti, aku akan masuk Akademi White Deer Grotto. Sebagai siswa akademi, aku punya hak istimewa untuk tidak berlutut pada pejabat rendahan sepertimu." Xie Lingjang menoleh ke arah Ouyang Rong, menunggu keputusan. Hak istimewa akademi memang ada, dan itu cukup merepotkan. Ouyang Rong sedikit terkejut, lalu tersenyum tipis. "Oh, siswa akademi rupanya. Calon junior ya?" Dia merogoh saku jubahnya dan melemparkan sebuah lencana perak ke tangan Xie Lingjang. Di lencana itu terukir jelas tulisan White Deer Grotto, Gua Rusa Putih. Ouyang Rong menatap Liu Zilin dengan senyum kemenangan. "Kebetulan sekali, aku dan penasihat Xie juga alumni Akademi White Deer Grotto. Bahkan guruku adalah kepala akademi di sana. Secara hierarki akademis, kami berdua adalah seniormu yang sah. Dalam ajaran Konfusius, ada urutan senioritas yang ketat. Junior harus hormat pada senior." Suaranya berubah dingin dan menekan. "Masih tidak mau berlutut?" Baru saja kata-katanya selesai, Xie Lingjang langsung bergerak cepat. Dia memukul belakang lutut Liu Zilin dengan tongkat kayu. Brak!
Liu Zilin jatuh berlutut dengan keras di lantai panggung. Pemandangan itu membuat semua orang tercengang. Tidak ada yang menyangka bupati baru ini benar-benar berani mempermalukan keluarga Liu di depan umum. Di tengah kerumunan, tampak sosok gadis bisu yang tersenyum puas melihat kejadian itu. Ouyang Rong mengedipkan sebelah mata pada Xie Lingjiang. Kerja bagus adik seperguruan, kerjasamanya mantap. Dia kembali menatap Liu Zilin yang meringis kesakitan. Baiklah, karena sudah berlutut dengan sopan, kita mulai sidangnya. Terdakwa Liu Zilin, hari ini kamu didakwa 3 kejahatan. Pertama, membuat keributan dan melempar benda dari ketinggian yang melukai orang. Kedua, melepas hewan buas di jalanan yang membahayakan warga. Ketiga, mengancam dan memaksa warga sipil di pengadilan untuk memutarbalikkan fakta. Liu Zilin masih mencoba membela diri dengan ngotot. Itu kan aku berniat baik membagikan makanan. Itu amal ibadah. Kalian saja yang tidak tahu terima kasih. Biur, Ouyang Rong menyiramkan secangkir teh panas ke wajahnya. Nah, kalau begitu, ini juga amal ibadah dariku untukmu. Biar sadar. Ouyang Rong berdiri dan membacakan vonisnya. Hukumanmu adalah: pertama, ganti rugi 10 tael perak untuk setiap warga yang terkena lemparan amal makananmu. Kedua, ganti rugi penuh untuk warga yang terluka karena burungmu. Ketiga, Ouyang Rong menunjuk penari Hu yang masih gemetar. Kamu harus bersujud minta maaf 200 kali kepada gadis ini. Sekarang juga, lakukan. Mendengar vonis hukuman itu, wajah Liu Zilin memerah padam karena murka. Baginya, urusan membayar ganti rugi uang bukanlah masalah besar, kekayaan keluarganya. Namun, perintah untuk bersujud pada seorang penari yang dia anggap budak rendahan, itu adalah penghinaan terbesar yang mustahil dia terima. Dia menunjuk wajah Ouyang Rong dengan tangan gemetar, urat lehernya menonjol menahan amarah. Dasar pejabat gila, kau pikir kau siapa? Berani sekali kau menghinaku di depan umum seperti ini. Ouyang Rong tidak bergeming sedikitpun. Tatapan matanya dingin menusuk, seolah sedang melihat sampah yang harus dibersihkan. Tanpa banyak bicara, dia memberi isyarat kepada 2 orang kepercayaannya. Masih berani menghina pengadilan? Yan Liu, penasehat Xie, lakukan tugas kalian. Paksa dia kalau perlu. Melihat Yan Liu yang berwajah garang dan Xie Lingjiang yang sudah siap dengan tongkatnya, nyali Liu Zilin seketika menciut. Keangkuhan yang tadi dia pamerkan lenyap tanpa berbekas. Dia mengangkat kedua tangan tanda menyerah. Suaranya bergetar menahan malu. Tunggu, baik, aku sujud. Puas kau sekarang? Dengan hati dipenuhi dendam kesumat, Liu Zilin terpaksa menekuk lututnya. Dia bersujud di depan penari Hu yang gemetar itu. Sebuah pemandangan yang tak pernah terbayangkan oleh warga Kabupaten Longcheng sebelumnya. Melihat keadilan telah ditegakkan, Ouyang Rong perlahan turun dari panggung pengadilan darurat itu. Dia berjalan mendekat ke arah kerumunan, lalu berbicara dengan suara lantang yang menggema di seluruh jalanan. Kalian semua, ingat kata-kataku hari ini. Tujuanku datang ke Longcheng bukan untuk bermain-main. Aku di sini untuk menanggulangi banjir, memberi bantuan bencana, dan yang paling penting, menegakkan keadilan bagi kalian semua. Begitu kalimat terakhir itu terucap, sebuah fenomena ajaib terjadi. Seberkas aura keemasan tiba-tiba memancar kuat dari tubuh Ouyang Rong. Cahaya itu melesat lurus ke langit, membelah awan mendung yang selama ini menggelayuti kota. Sinar matahari menerobos masuk melalui celah awan, menyorot tepat ke tubuh sang bupati, menciptakan siluet yang begitu agung dan heroik. Warga yang sudah terlalu lama menderita di bawah tekanan pejabat korup dan bencana alam hanya bisa terpana. Mulut mereka ternganga menyaksikan pemandangan ilahiyah itu. Di tengah kerumunan, si gadis bisu tersenyum lebar. Matanya berbinar penuh kekaguman melihat sosok Ouyang Rong yang bermandikan cahaya. Sementara itu, Xie Lingjiang yang berdiri di samping Ouyang Rong tampak terkejut bukan main. Dia bisa merasakan energi murni yang memancar itu. Itu aura kebajikan.
Ternyata kakak seperguruan benar-benar seorang kultivator beraliran murni. Batinnya takjub. Sementara itu, jauh dari kerumunan, di atas sebuah tembok tinggi yang menghadap ke alun-alun, seorang pelayan wanita kecil melompat-lompat kegirangan menyaksikan kejadian itu. Matanya tak lepas dari sosok Uyang Rong di kejauhan. Dia segera melapor pada majikannya dengan antusias yang meluap-luap. "Nona, lihat itu! Bupati baru itu benar-benar hebat. Dia bikin pantat tuan muda ketiga Liu babak belur. Gadis yang di sebelahnya juga jago banget bela dirinya. Wah, bupati baru ini bukan cuma punya nyali, tapi juga ganteng banget." Namun, reaksi yang diberikan oleh nona muda di sebelahnya sangat bertolak belakang. Gadis itu menatap pemandangan di bawah sana dengan tatapan dingin dan datar, seolah sedang menilai barang dagangan yang tidak menarik. Hanya sebuah vas bunga cantik dari kalangan cendekiawan bersih. Suaranya tenang namun tajam, membedah sosok Uyang Rong tanpa ampun. Bagi kaum cendekiawan, orang seperti dia dipakai untuk menaikkan harga diri kelompok mereka. Bagi kaisar, dia cuma alat untuk memoles citra peduli rakyat. Bagi pejabat lain, dia cuma hiasan pemanis. Dan bagi rakyat bodoh itu, dia cuma dipakai untuk menghibur diri sendiri sesaat. Dia membalikan badan, kehilangan minat sepenuhnya. Satu-satunya kelemahannya adalah dia terlalu rapuh. Sekali jatuh, dia akan hancur berkeping-keping. Orang seperti itu sama sekali tidak berguna untuk urusan besar yang sesungguhnya. Gimana menurut kalian kelakuan bupati kita yang satu ini? Coba komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe buat update chapter selanjutnya. Oh ya, besok kita udah masuk puasa hari keempat nih. Jaga kesehatan terus dan jangan sampai kelewat sahur biar puasanya tetap lancar jaya. See you di video selanjutnya.